ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul yaitu laporan penelitian. Dengan saya Bastian Pratama Saputra dengan NIM C1F025135. Dengan saya Lakada Sudarsono dengan NIM C1F025-130. Saya Reza Winanda dengan NIM C1F025-133. Saya Rasmi Pasa dengan NIM C1F025-134. Saya Medina Fariska dengan NIM C1F025-131. Saya Rizkan Fadila dengan NIM C1F025-132. Berikut kami akan mempresentasikan materi kami. Nah, sebelum ke materi, kita akan mengetahui tentang latar belakang laporan penelitian. Laporan penelitian merupakan bagian penting dalam skripsi dan penelitian. Perhatikan struktur, sistematika, dan contoh laporan penelitian ini yang akan dibahas secara singkat, padat, tetapi tetap tersampaikan asal dibaca sampai selesai. Tahapan yang dilakukan oleh seorang peneliti setelah melakukan penelitian adalah menuliskan laporan penelitiannya. Bagi seorang peneliti, laporan penelitian ini adalah hal yang sangat penting sebagai bagian dari proses penelitian panjang yang sudah dilakukan. Laporan penelitian merupakan hasil tertulis dari penelitian yang sudah dilakukan peneliti, sehingga hasil penelitian ini nantinya dapat diakses atau dibaca oleh masyarakat luas, yang diharapkan bisa memberikan berbagai manfaat atau menyelesaikan masalah yang ada. Untuk materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Kak Mei, kepadanya kami persilakan. Materi yang pertama yaitu apa itu laporan penelitian. Laporan penelitian adalah tahap akhir dari sebuah proses penelitian yang dibuat dalam bentuk dokumen yang dapat diakses dan dibaca secara luas. Dalam membuat laporan penelitian, seorang peneliti tidak dapat membuatnya secara sembarangan. Sebab sebuah laporan penelitian harus dibuat secara ilmiah, objektif, sistematis, serta tepat pada waktunya. Sebuah laporan penelitian dapat juga dikatakan sebagai sarana berkomunikasi antara peneliti dengan pembacanya, baik itu target utama dari penelitian maupun masyarakat secara luas. Maka dari itu, sebuah penelitian menjadi sumber terpercaya untuk menceritakan atau memberitahu sebuah peristiwa, fenomena maupun bencana alam yang sudah diteliti oleh peneliti. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Rizkan Fadila, kepadanya kami persilakan. Baik, materi selanjutnya adalah tujuan laporan penelitian. Nah, laporan penelitian memiliki tujuan yang pertama yaitu menyampaikan hasil penelitian secara jelas, yang kedua memberikan informasi ilmiah kepada pembaca, yang ketiga menjadikan bahan evaluasi dan referensi penelitian selanjutnya, dan yang terakhir yaitu membuktikan bahwa penelitian telah dilakukan secara sistematis. Selanjutnya ada fungsi laporan penelitian. Nah, fungsinya yang pertama sebagai dokumentasi kegiatan penelitian, yang kedua sebagai sumber informasi ilmiah, yang ketiga sebagai dasar pengambilan keputusan, yang keempat sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan, dan yang terakhir menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa atau peneliti yang lain. Baik, saya kembalikan ke moderator. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Reza Winanda, kepadanya kami persilakan. Selanjutnya, ciri-ciri laporan penelitian. Pertama, objektif. Laporan berdasarkan fakta, bukan pendapat pribadi. Dua, dapat dipertanggungjawabkan. Data dan sumber penelitian jelas serta terpercaya. Tiga, menggunakan bahasa baku dan etika. Bahasa formal, jelas dan mudah dipahami. Empat, disusun secara sistematis. Penulisan mengikuti urutan yang teratur. Lima, berdasarkan data yang valid. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, atau metode penelitian lainnya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Laga dan juga kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya menjelaskan. Pertama, saya akan membahas mengenai struktur ataupun sistematika dari laporan penelitian. Gunanya struktur ataupun sistematika ini agar laporan penelitian ini ilmiah. Bagiannya ada yang pertama pendahuluan. Nah, pendahuluan itu ada di dalamnya ada latar belakang. Latar belakang mengapa laporan penelitian itu sangat penting kita ambil. Kita mengangkat suatu masalah yang kita teliti. Kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah ini mengenai pertanyaan yang akan kita rumuskan untuk menjawab masalah-masalah yang dari latar belakang tadi. Nah, selanjutnya ada tujuan. Tujuan penelitian ini merupakan tujuan ataupun target yang ingin kita capai dari penelitian yang kita bahas dari pertama tadi seperti masalahnya. Yang kedua yaitu kajian teori. Kajian teori ini bisa memberikan pendapat atau memperkuat argumen dari kita untuk membahas dari masalah yang ada di latar belakang tadi. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian ini bisa dijelaskan mengenai kita menggunakan metode penelitian seperti apa, seperti metode penelitian kualitatif ataupun kualitatif.
selanjutnya hasil dari penelitian yang sudah kita bahas dari sebelumnya. Nah, di pembahasan ini membahas bagaimana relevansinya terhadap dari kajian-kajian teori sebelumnya, apakah bertentangan, apakah sejalan dengan pembahasan dari awal tadi. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari awal tadi, kita menyimpulkan bagaimana sejalan ataupun bertentangan dengan yang ingin kita teliti. Selanjutnya ada saran, dan bagian akhirnya juga terdapat daftar pustaka dan lampiran. Terima kasih. Baik, untuk materi terakhir akan disampaikan oleh Rasika, kepadanya yang bersilakan. Baik, langkah menyusun laporan penelitian. 1. Mengumpulkan data penelitian. 2. Mengolah dan menganalisis data. 3. Menyusun kerangka laporan. 4. Menulis laporan secara sistematis. 5. Melakukan revisi agar laporan lebih baik dan benar. Selanjutnya, manfaat laporan penelitian. 1. Menambah wawasan dan pengetahuan. 2. Melatih kemampuan berpikir kritis. 3. Menjadi sumber referensi ilmiah. 4. Membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5. Melatih mahasiswa menyusun karya ilmiah dengan baik. Kesimpulan dari semuanya, laporan penelitian merupakan karya tulis ilmiah yang dibuat secara sistematis untuk menyampaikan proses dan hasil penelitian berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan penelitian memiliki fungsi sebagai sumber informasi ilmiah, bahan evaluasi, serta referensi bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, laporan penelitian juga membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan melatih kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis. Oleh karena itu, penyusunan laporan penelitian harus menggunakan bahasa ilmiah, data yang akurat, dan struktur yang jelas agar mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Rata. Baik, itulah hasil dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum